Sampai hari ini video BMax MA saya udah nyampe 10.000 penonton. Saya mau ngucapin terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video ini. Nggak cuman video ini aja sih ya, tapi juga video-video saya yang lain. Terus saya juga mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe ke channel ini. Dukungan teman-teman berarti banget buat saya. Nah, di kesempatan kali ini saya mau bikin lagi BMax MA dengan settingan yang baru. Belakangan ini kan saya banyaknya bikin video Mini 4WD klasik ya. Dan video kali ini bakal jadi video yang berseri. Karena itu biar nggak ketinggalan, teman-teman bisa subscribe ke Freeflow Mini 4WD Labo ya. Oke, di episode pertama ini saya mau mulai dari depan dulu. Ini part-partnya yang bakal saya pakai. Double aluminium roller ukuran 13, reinforcing plate carbon atau stick 2 biji, baut countersunk 2 yang panjang, 2 yang pendek, roller aluminium 13 mm yang single atau satuan, spacer 1,5 mm 4 biji, spacer 6 mm 2, high mount tube stabilizer, cap screw ukuran 30 mm atau baut yang pakai kunci L, dan plate sliding damper. Nah, ini plate sliding dampernya saya pakai yang karbon ya, bukan yang aluminium. Pertama saya mau pasang dulu 2 stick karbon ini. Nih, ini bisa teman-teman lihat. Ini udah saya countersunk di sini. Dan yang satu lagi saya countersunknya di lubang yang sini. Stick yang pertama bakal saya pasangnya di sini. Jadi di 2 lubang yang ujung itu dipasang di lubang yang paling ujung juga. Dan yang kedua itu di sini. Nih, jadi di lubang yang sini ya. Fungsinya 2 stick karbon ini adalah buat underguard dan brake plate. Ini saya masukin dulu bautnya. Terus di atasnya dikasih spacer 1,5. Yang depan udah terpasang. Lanjut yang belakangnya. Ini saya pakai baut yang panjang. Jadi ini sama kayak yang di depan. Sebelum dipasang dimasukin spacer 1,5 mili dulu. Oke, hasilnya seperti ini. Ini kalau dari atas. Jadi mestinya ini nguatin sasisnya juga. Jadi karena kan ini jadi seolah-olah di bautnya di 4 titik. Terus kalau sampai depannya ketabrak kan masih ketahan sama yang belakangnya. Nah, kayak yang tadi udah saya kasih lihat di awal. Nah, kali ini saya mau pakai sliding damper buat di depan. Nah, covernya saya bakal pakai atasnya aja. Biasanya kan kalau kita beli sliding damper ada cover bawahnya. Tapi kalau cover bawahnya dipakai itu kan jadi ketinggian rollernya. Pernya saya pakai yang empuk atau yang hitam. Di dalam covernya ini saya kasih grease dulu. Jadi nggak usah terlalu banyak juga, yang penting rata. Teman-teman perhatiin nih ya, di bagian sini udah saya potong. Jadi aslinya itu ada cekungan yang ada lubang begini. Kenapa dipotong? Karena kalau dibiarin kayak gini,
waktu dipasang ini bakal ngalangin si bodinya. Dan kalau yang saya tahu sih, untuk regulasi Bimax itu diperbolehin buat motong bagian ini. Sebelum plate slidingnya dipasang, mending rollernya dipasang dulu lah ya. Jadi cara masang roller depannya begini. Bearing spacer, roller 13 yang single, bearing spacer lagi di atasnya, masuk ke plate. Jangan sampai salah di lubang yang 13. Bearing spacer lagi, bearing 520, pipa kuningan, double roller 13, bearing 520 lagi di atasnya, bearing spacer 6 mili, nut biasa, dan di atasnya high mount tube stabilizer. Ini di dalamnya udah saya kasih lock nut, jadi dipasangnya tinggal diputer. Di sini saya juga mau kasih grease biar gerakannya bisa halus. Plate-nya dipasang begini. Nah, habis itu di sini saya kasih washer besar. Lalu dikunci pakai lock nut di atasnya. Nah, pastiin si plate slidingnya itu bisa geraknya mulus. Ini masih belum ya. Jadi si lock nutnya saya longgarin sedikit, sama yang sebelahnya juga. Oke, kayaknya sih udah cukup ya menurut saya. Si sliding dampernya udah bisa ngebalik. Ini bisa dilihat juga derajatnya ada ya. Dan kalau saya tekan ke belakang, ini juga nggak hilang derajatnya. Jadi harusnya udah aman ini. Dan ini kalau si sliding dampernya saya tekan, ini roller 13 yang di bawah masih bisa muternya lancar ya. Jadi nggak ada masalah nih. Kalau kita lihat bawahnya kayak gini. Jadi ini celah yang ada di sasis sama ujung cap screw-nya itu ketutup. Jadi kalau kena lintasan, mobilnya nggak akan nyangkut. Terus saya tes juga bodinya ya, masuk atau enggak. Bodinya saya masih pakai yang kemarin, Decross. Oke, ini ya si kaitan depannya udah masuk. Aman ya berarti. Bodi nggak ada masalah. Paling tambahannya di sini saya udah potong lagi sedikit. Jadi potongnya itu pas di bagian sini ya. Jadi yang ada bagian yang lurus di sini. Dan kaitannya ini sih juga nggak ada masalah, masih bisa nempel. Oke, sekian buat episode 1. Kita ketemu lagi di episode 2 ya. Dan sekali lagi biar teman-teman nggak ketinggalan episode selanjutnya, bisa subscribe ke Freeflow Mini 4WD Labo. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.